Tapi pun alhamdulillah teman-teman semua, pada hari ini kita bisa melanjutkan sesi kita pekan lalu. Ya, meskipun ya kondisi masih pandemi, tetap kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan banyak kesempatan, kebaikan-kebaikan sehingga kita bisa menyelenggarakan aktivitas meskipun secara virtual, ya, meskipun mungkin secara secara hubungan personal kita tidak lebih baik ketika kita bertemu langsung, tapi setidaknya ini menjadi ikhtiar kita supaya teman-teman juga kegiatan ekstrakurikuler, kemudian tugas yang diberikan oleh sekolah dan sebagainya itu bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian ya sebagai sebuah evaluasi kemarin yang bikin tugas dan menandai saya dan beberapa orang itu hanya Lutfi kalau tidak salah di Instagram ya. Ya, saya mengapresiasi sekali bahwa dari hasil materi di pekan lalu itu sudah ditulis dengan baik, meskipun kalau secara sebuah hasil reportase ya sudah cukup bagus, cuma dia belum bisa disebut sebagai sebuah berita yang utuh, tapi secara umum poin-poin yang mesti disampaikan dalam sebuah bentuk berita itu sudah tersampaikan kemarin di catatannya Lutfi, sehingga saya mengapresiasi gitu. Nah, kedepannya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya saya ingin lebih banyak teman-teman juga memberikan dukungan berupa feedback ya, balikan, sehingga ketika selesai kita menjelaskan soal penugasan, selesai menjelaskan soal materi, maksud saya teman-teman juga mulai aktif gitu, membuat karya-karya yang memang sudah jadi kesepakatan kita bersama. Karena kalau kawan-kawan enggak melakukan hal yang secara teknis langsung bikin tulisan, bikin karya, meresume hasil apa yang saya sampaikan, saya nggak bisa mengevaluasinya. Nah, tapi kalau kayak Lutfi kan saya bisa evaluasi bahwa secara umum apa yang dia sampaikan itu sudah bagus untuk dalam konteks mengisi narasi di media sosialnya. Tapi kalau untuk dalam bentuk berita, dia harus banyak dipoles lagi, harus bikin lebih simpel, kemudian juga penataan kalimatnya dan sebagainya. Tapi secara umum ya sudah cukup baik gitu. Tinggal nanti dalam beberapa kesempatan yang lainnya juga saya akan berikan penugasan-penugasan sama teman-teman semua. Nah, hari ini sebagai sebuah materi dasar, saya akan menjelaskan soal wawancara ya. Apa konteksnya wawancara itu? Banyak pihak yang kemudian menyatakan nggak perlu wawancara itu diajarin, orang cuma nanya-nanya aja gitu kan. Tapi kalau kita tidak punya konteksnya, tidak punya persiapan secara matang, ya kita juga nggak bisa melakukan sebuah proses wawancara dengan baik. Jadi wawancara itu penting kawan-kawan semua. Baik teman-teman yang memang berniat menjadi jurnalis, membuat sebuah karya jurnalistik berupa berita atau feature, maupun teman-teman yang memang suka fiksi. Nah, mereka yang suka fiksi juga ketika pengen nulis satu cerpen ataupun novel dan sebagainya juga masih banyak referensi, banyak sumbernya. Nah, salah satu wujud kita mendapatkan referensi itu salah satunya dari kita melakukan wawancara. Ya, wawancara itu ya bertanya terhadap satu hal dalam satu konteks tertentu yang memang kita ingin tanyakan. Gunanya apa? Gunanya sebagai sebuah tambahan informasi, mungkin juga latar belakang dari cerita yang kita bikin. Nah, tapi kalau kita bagi ke dalam dua hal, pertama saya bicara soal karya jurnalistik, misalnya kita pengen bikin berita. Ya, wawancara itu menjadi sesuatu yang urgen. Maka beda media massa sama media sosial adalah kalau media sosial, Anda punya Instagram, Anda punya Facebook, Anda dapat, misalnya kemarin yang lagi marak itu ada seorang ASN marah-marah di Museum Lampung, karena dia begitu pesan bubur, nggak dilayani, kemudian dia mengebrak mejanya. Ada salah seorang pengunjung juga, pembeli di sana, akhirnya kemudian merekamnya. Teman-teman bisa lihat lah itu di beberapa akun-akun besar media sosial ya. Di Lampung ya, ada Lampuung, ada mungkin Lampung G, ada Info Kiai dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya bisa jadi berita, cuma untuk dia berubah menjadi sebuah informasi dalam media massa, nggak cukup hanya kita memberitakan itu, kita juga harus melakukan proses wawancara. Wawancara itu diperlukan untuk apa? Untuk memverifikasi benar nggak sumber yang kita dapetin ini.
Ya, valid nggak video yang kita dapatkan ini? Karena sesungguhnya kalau kita belajar dalam hal konteksnya jurnalistik, sesuatu yang dia sifatnya fakta, mesti kita buktikan. Nggak bisa hanya berdasarkan kabar atau sumir sesuatu yang absurd, nggak bisa. Maka kita perlu memberikan penegasan-penegasan dalam artian kita melakukan verifikasi terhadap informasi yang kita dapatkan. Jadi kalau kita dapat informasi via WhatsApp, sebuah video atau apa, untuk kemudian berubah menjadi karya jurnalistik yang mesti diverifikasi. Nah, kata kuncinya itu verifikasi, diuji dia. Nah, bagian penting dalam verifikasi itu adalah kita melakukan wawancara. Jadi begitu kita dapat video itu, untuk mereka yang bekerja di media massa, sebetulnya tidak bisa lantas menurunkan berita itu menjadi sebuah berita. Viral, diberitakan ada seorang yang diduga ASN. Kita berlindung dari kata-kata diduga, karena kita tidak pernah melakukan verifikasi. Ada seorang ASN marah-marah karena dia merasa lama dilayani oleh pembeli bubur, penjual bubur, kemudian dia menggebrak meja. Kalau misalnya pengen menjadi karya jurnalistik, si media massa, saya ataupun beberapa orang reporter atau wartawan, dia harus ke tempat lokasi kejadian, membuktikan apakah gambar ini, video ini benar terjadi di sana. Gitu. Kemudian siapa yang bisa kita tanyakan? Nah, ketika kita proses bertanya itulah kita perlu satu kemampuan namanya hal wawancara. Bertanya sama orang dan sebagainya. Itu yang menjadikan bahwa wawancara mempunyai satu tempat penting dalam kita melakukan proses pembuatan berita ataupun nanti teman-teman menulis fiksi. Ya. Jadi semua berita yang ada di media massa itu memang bisa diverifikasi, diuji, sahih apa enggak, benar apa enggak, valid apa enggak. Kalau kita tidak melakukan itu, namanya media sosial. Nah, kalau media sosial, dia imbasnya itu pada pribadi kita. Teman-teman posting satu hal, kemudian ada orang merasa nggak suka terhadap satu hal, kemudian kita dituntut. Maka tuntutan itu berlaku pada teman-teman secara individual. Tapi kalau misalnya ada orang protes terhadap sebuah pemberitaan media massa, maka media massanya itu akan menjawabnya dalam sebuah bentuk institusi, bukan lagi tanggung jawabnya personal. Berita, meskipun yang nulisnya satu orang, satu wartawan, satu reporter, satu jurnalis, tapi begitu dia menjadi sebuah produk jurnalistik di media massa, di koran, di majalah, di media online, di televisi, maka dia menjadi haknya media massa. Jadi ketika ada sesuatu hal terhadap konten berita itu miliknya media massa. Maka yang akan berhadapan dengan orang yang mungkin merasa dirugikan atas konteks berita itu media massa. Beda kalau teman-teman postingnya di Instagram, di Facebook yang punya teman-teman pribadi, maka itu tuntutannya kepada pribadi masing-masing. Nah, oleh sebab itulah maka ya sebetulnya tidak hanya jurnalis sih, teman-teman yang di media, penggerak di media sosial, YouTuber yang punya Instagram, yang punya Facebook dan sebagainya juga mesti melakukan hal yang sama ketika dapat informasi itu, sehingga tidak langsung mudah percaya begitu aja, kemudian kita memposting ulang informasi, berita, video, gambar, grafis yang kita dapatkan. Nah, kalau kita mau yakin, ya memang harus dipastikan. Sama kayak kita dapat kabar sesuatu hal, misal ini kan lagi daring nih, misal tiba-tiba ada satu orang di grup itu bilang, kayaknya besok kita nggak ada acara loh, keadiannya nggak bisa ngisi misalnya. Itu kan informasi tuh. Nah, kemudian kita bikin status di media sosial, baik di WhatsApp, di status WA kita, di status Instagram kita. Besok kami nggak ada kelas jurnalistik karena pematerinya nggak ada. Padahal tidak ada satu orang pun yang bertanya kepada saya, ataupun kepada Mila, ataupun kepada sekolah, apakah acara hari ini jadi atau tidak. Nah, itu aja. Bagi mereka yang punya rasa memverifikasi yang kuat, dia tidak mudah begitu saja percaya terhadap sebuah informasi yang dia terima. Masa sih? Hubungi Mila di grup kan, Kak atau Ustazah, besok kita katanya nggak ada acara ya, nggak ada acara jurnalistik ya, nggak ada Zoom meetingnya. Apakah benar? Nah, itu proses wawancara namanya. Proses kita menggali informasi, proses kita mendapatkan informasi yang valid. Gitu. Jadi satu-satunya cara itu demikian, dan dia melakukan proses wawancara. Gitu. Ini mirip-mirip sebetulnya kalau kita belajar dari literatur-literatur sejarah Islam, bagaimana perawi-perawi hadis itu melakukan verifikasi terhadap konteks, terhadap konten, terhadap sanad, nyambung apa enggak hadis yang dia terima itu. Ya kan banyak tuh imam-imam hadis kan banyak, ada Bukhari Muslim, teman-teman pasti kan belajar, ada Imam Nasai, Tirmizi, kemudian siapa lagi beberapa imam-imam besar hadis. Mereka kan
merawikan hadis kan. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang hidup sezaman sama Rasulullah, kan nggak ada. Nah, bagaimana cara mereka meyakinkan dapat sebuah konten hadis, mereka bisa yakinkan itu bahwa itu memang betul-betul keluar dari mulutnya Nabi. Nah, kalau nggak ada proses verifikasi yang dikerjakan pada jurnalis zaman sekarang, kita nggak bisa itu dapetin kitab-kitab hadis yang tebal-tebal itu dikumpulkan sama mereka. Nyari satu hadis aja bisa lama itu, bisa berjalan puluhan kilometer untuk memastikan apakah hadis itu benar-benar keluar dari mulut Nabi atau tidak. Anda bayangkan misalnya zaman Nabi dulu sudah zaman seperti sekarang, sudah ada WhatsApp, sudah ada media sosial misalnya. Itu pasti akan ada hadis-hadis yang hoax, ayat-ayat Quran yang hoax. Coba Anda bayangin zaman dulu sudah seperti sekarang. Informasinya beragam. Wah, kita bisa tiap hari terima, Nabi Muhammad keluarin hadis nih gitu kan. Wah, kayaknya hoax nih. Sama kayak kita sekarang. Nah, supaya kita terhindar itu, dalam konteks jurnalis tadi, dalam konteks kita menulis berita maupun juga menulis fiksi, ya harus diverifikasi informasinya, benar atau tidak. Jadi, verifikasi itu mencoba meyakinkan kepada kita, tidak hanya dalam bentuk berita sesungguhnya, tapi setiap informasi yang datang ke kita pastikan. Kita yakinkan bahwa informasi itu benar, informasi itu sahih, informasi itu valid, informasi itu benar-benar terjadi, bukan sesuatu yang sifatnya dia hoax. Gitu. Nah, dalam konteks itulah kemudian wawancara menjadi penting ya teman-teman semua. Jadi kalau pengen jadi jurnalis, coba lihat Najwa Shihab, Aiman Wicaksono itu nanya dia. Bukan nanya ngetes orang, bukan. Tapi proses wawancara itu adalah proses menggali informasi yang mau kita tanyakan. Nah, misal nih ya, kan teman-teman ini kan udah SMA nih, baik yang kelas 10 maupun yang kelas 11. Ini saya kasih tugas misalnya. Tugas yang gampang. Coba nanti habis dari sini kita nulis berita ya, nulis berita berkenaan sama kegiatan yang ada di tempat kita aja. Ini kan lagi masih marak, ada dua peristiwa besar nih sekarang nih. Pertama Muharram, tahun baru Islam, kedua 17 Agustus. Nah, di pertemuan besok atau setelah dari sini, sehari dua hari ini, teman-teman bikin berita nanti. Berita berdasarkan hasil wawancara terhadap dua hal itu. Pilih aja salah satu. Mau nulis soal kegiatan tahun baru Islam atau Muharram di tempat Anda, atau misalnya Anda teman-teman bisa wawancara ketua masjid, ustadz setempat, misalnya bicara soal apa sih makna tahun baru Islam itu, kenapa sih ada penanggalan Hijriyah, kenapa sih kita sekarang ini kok lebih banyak orang pakai penanggalan Masehi dan sebagainya. Nah, yang kedua soal kemerdekaan RI. Ya, misalnya di kampung Anda, teman-teman semua di desanya atau di kelurahannya ada warga di RT-nya misalnya sudah siap-siap bikin gapura, ada yang mau menyelenggarakan lomba-lomba meskipun dalam masa pandemi tapi kecil-kecilan buat anak-anak. Nah, semua itu bisa teman-teman wawancara dan bisa dibikin beritanya, berita langsungnya, berita straight news-nya. Ya, jadi itu yang bisa nanti teman-teman jadikan sebuah praktek pada pertemuan ini, Mila. Jadi mereka habis dari pertemuan ini nanti saya jelaskan soal wawancara seperti apa. Teman-teman bikin beritanya. Bagaimana cara beritanya nanti saya jelaskan secara singkat. Ya, itu wawancara itu penting. Nah, sekarang misalnya ada ya teman yang udah punya pemikiran, saya pengen bikin berita soal perayaan tahun baru Islam, tapi ceramahnya udah di beberapa hari yang lalu, karena kan tahun baru Islam kan hari Selasa yang kemarin tuh, hari Selasa tanggal 10, yang liburnya digeser ke tanggal 11. Peristiwa sudah berlalu, sudah past tense dia, sudah lampau. Tapi kita pengen nulisnya, nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya kita datang pas acara ada ceramah itu, kita ingat lagi, kita meresume lagi apa yang terjadi pada hari Selasa itu, kemudian dibentuk dalam bentuk berita. Anda boleh tambahkan supaya sesuai sama pelajaran kita hari ini wawancara, Anda boleh wawancara sama ketua masjid, ketua panitianya, ketua PHBI, peringatan hari-hari besar Islam. Hasil dari wawancara itu kemudian dibikin dalam bentuk beritanya. Itu. Ya, teman-teman semua ya. Sehingga di pertemuan kedua nanti akan lebih banyak lagi yang bikin tugas, tidak hanya Lutfi. Ya, bisa mengirimkan langsung tugasnya ke Mila via WA maupun juga langsung Anda posting di Instagram kemudian menandai saya dan pihak sekolah juga nggak ada masalah. Itu melakukan proses wawancara. Nah, sebelum kita wawancara, kita mesti tahu dulu nih, apa yang mau kita tanyakan. Apa yang mau kita tanyakan itu bergantung pada kira-kira apa yang mau kita tulis.
Gitu. Oh, kita pengen nulis soal peringatan HUT kemerdekaan RI tahun ini yang relatif lebih sepi daripada tahun-tahun sebelumnya, mungkin 2-3 tahun karena kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita pengen nulis dalam benak kita itu mengangkat bahwa ada sebuah semangat di lingkungan kita meskipun dalam kondisi pandemi, tapi masih semangat untuk bikin gapura, untuk ngecat rumah, untuk pasang bendera, untuk pasang umbul-umbul, untuk bikin bendera kecil-kecil, ataupun bikin lomba-lomba yang dia tidak menimbulkan kerumunan, misalnya lomba-lomba keislaman, lomba-lomba azan. Lomba azan kan nggak kerumun, kan satu orang mundur, maju lagi, atau lomba hafalan Quran, atau yang lainnya. Nah, dari benak Anda kepingin nulis itu apa, maka kita menentukan siapa orang yang bisa kita wawancara. Ya, mungkin ketua panitia masjid, ketua pelaksananya, ketua RT, dan sebagainya. Wawancara dilakukan kepada siapa? Kepada orang yang punya kompetensi, punya kemampuan, pantas menjelaskan poin-poin yang kira-kira kita pengen tanyain. Jadi dia menjawab sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan jabatan, sesuai dengan tanggung jawab. Saya mau ada wartawan pengen nulis berita soal Darul Ilmi, IT Darul Ilmi misalnya. Dia pengen tahu prestasi sekolah dan sebagainya. Ya, kepada siapa dia harus wawancara? Ya, pilihan dia kepada orang yang bisa menceritakan, kepada orang yang punya jabatan, kepada orang yang punya tanggung jawab sesuai dengan tanggung jawab itu. Siapa mereka? Kepala sekolah pertama. Mungkin wakil kepala sekolah, mungkin guru setempat, orang-orang yang punya apa yang bisa menjelaskan. Jangan bikin berita soal sejarah Darul Ilmi, Anda wawancaranya karena malu, takut ketemu kepala sekolah dan sebagainya, kita kemudian mengarang bebas. Atau bertanya sama tetangga sekitar yang memang dia nggak tahu sama sekali. Maka melakukan wawancara itu penting kepada orang yang bisa memberikan tanggapan, memberikan respons, memberikan penjelasan, memberikan pernyataan sesuai dengan apa yang kita mau. Gitu. Mau bikin berita soal kemarin masa pengenalan lingkungan sekolah buat anak kelas 10. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Ya ketua panitianya. Jadi melakukan wawancara itu kawan-kawan semua, teman-teman, adik-adik semua, pilih orang yang sesuai dengan kapasitas dia menjelaskan. Gitu. Anda pengen bicara nulis soal apa untuk sebagai sebuah bahan berita Anda, maka supaya dia kuat, supaya tulisannya bagus, supaya memang dia sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan ruang lingkupnya, maka teman-teman pilih narasumber yang paling berkompeten, narasumber yang bisa menjelaskan soal poin-poin atau konten yang teman-teman ingin tulis. Nah, kira-kira demikian. Nah, itu bisa jadi penugasan nanti ya untuk bikin beritanya. Baik itu pertama soal apa tadi? Muharram, yang kedua soal perayaan HUT kemerdekaan RI. Itu bisa jadi bahan pelatihan kita, tugas kita minggu ini. Gampang kok. Setidaknya teman-teman setelah hari ini, setelah materi kita soal wawancara ini, mulai berani untuk bertanya kepada orang. Karena kalau tidak melakukan proses wawancara, ya kita nggak bisa gitu kan. Kecuali memang sifatnya dia berita-berita yang sifatnya normatif gitu. Tapi Anda yang untuk awal ini sebagai sebuah pembelajaran bagaimana mau melakukan wawancara, silahkan. Wawancara ketua masjid, silahkan. Wawancara Pak RT-nya, apa saja sih yang tanyakan? Nah, ini masuk ke pembelajaran kedua. Setelah kita mengetahui orangnya siapa, kemudian di rumah kita bikin daftar pertanyaan. Bikin listnya. Mau ketemu Pak RT, saya mau nanya apa aja, maka Anda bikin di catatan Anda. Ya, tidak perlu nanti ketika pas wawancara Anda mendiktekannya, nggak perlu. Tapi ini sebagai pengingat. Pertama, misalnya soal perayaan HUT RI, apakah di RT kita tahun ini akan pasang umbul-umbul banyak? 2, apakah akan dipasang gapura? 3, kalau gapura tetap dipasang, dananya dari mana? 4, lomba-lomba ada atau tidak? Kalau ada, bagaimana antisipasinya sesuai tetap dengan protokol kesehatan? 5, apalagi? Hadiahnya apa aja? Tujuannya apa? Siapa aja yang dilibatkan? Ketua panitianya siapa? Maka ketika kita bertemu sama orang, kita sudah siap dengan bahan pertanyaan yang memang mau kita tanyakan. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan sifatnya dia terbuka. Jangan pertanyaan sifatnya ketika orang itu menjawab, dia menjawab ya dan tidak. Itu kita nggak dapat berita. Cuma begitu-begitu aja. Gitu. Atau tanya soal
perasaan atau sikap dia ya enggak, tapi pertanyaan sifatnya how to, menjelaskan dia. Pak RT, bisa nggak dijelaskan Pak, supaya tahun ini perayaan di tempat kita ada, tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, orang itu akan menjawabnya panjang dia, ketimbang kita misalnya, Pak RT, apakah tahun ini kita mengadakan lomba? Tidak, tidak. Nah, proses kenapanya itu mesti ditanyakan. Kenapa Pak RT tidak mengadakan? Oh, kan karena masih masa pandemi, kita nggak ada lomba-lomba. Terus Pak, supaya tetap kita punya makna, memaknai HUT RI dengan lomba-lomba itu, ada nggak Pak trik-trik lain? Udah, kita coba dengan lomba-lomba yang sifatnya tidak berkerumun. Bukan lagi lomba-lomba yang kayak makan kerupuk, ataupun lomba-lomba itu kan menimbulkan kumpulan orang. Nah, kita bikin lomba, misalnya, kata Pak RT-nya ketika diwawancara, itu yang sifatnya dia keagamaan, lomba azan, penghafal Quran, lomba cepat-tepat, misalnya, itu masih bisa. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang Anda bisa tanyakan, adik teman-teman semua bisa tanyakan kepada orang yang mau diwawancara. Itu bisa. Atau kepada ketua masjid, misalnya, itu juga bisa. Atau hal lain, nggak apa-apa di luar dua itu. Misalnya, Kak, saya pengen nulis berita soal jalan yang rusak. Di kampung saya banyak jalan yang rusak, nggak pernah diperbaiki. Siapa Kak yang mesti saya wawancara? Anda bisa bertanya pada orang yang tiap hari lewat jalan itu dan merasakan jalan itu rusak. Mungkin pedagang sekitar, pengendara yang lewat, gitu kan. Sehingga ketika kita melakukan wawancara sesuai dengan apa yang mereka rasakan, gitu. Itu juga bisa. Jadi banyak hal yang bisa kita tulis berdasarkan hasil wawancara yang kita lakukan. Yang penting orang yang kita wawancara itu bisa menjelaskan secara rinci, secara detail apa yang mau kita tanyakan. Ya, sesuai dengan kapasitas dia tentunya. Kan nggak mungkin kita nanya satu hal terhadap orang yang nggak punya kapasitas ke situ, tanggung jawabnya juga bukan. Kemudian juga dia tidak punya wewenang atas hal itu. Tapi kepada orang yang punya wewenang, punya tanggung jawab. Setidaknya dari materi ini teman-teman sudah mulai bukan terbiasa ya, sudah mulai ya, sudah melakukan hal yang memulai untuk melakukan wawancara. Dalam hal yang sifatnya dia lebih teknis, ya, tapi walaupun nggak terlalu ribet, setidaknya teman-teman sudah memulai. Ya, itu juga bisa dilakukan untuk proses wawancara. Jadi menentukan orang, menyiapkan bahan wawancara, kemudian bagaimana ketika kita bertemu sama orang itu. Nah, kita udah siap semua nih, kita udah punya bayangan, kita pengen nulis soal ini. Bahan wawancaranya sudah kita tulis, draftnya, listing daftar pertanyaannya. Kemudian, nah pas ketemu orangnya seperti apa? Ini juga kan punya tipsnya kan, punya triknya. Yang penting ketika kita melakukan wawancara, itu usahakan suasananya enak gitu kan, ngobrolnya enak, karena sebenarnya wawancara itu ngobrol, cuma ngobrol yang berisi, ada yang mau ditanyakan. Kalau Anda teman-teman sering lihat Najwa Shihab misalnya, kan itu kan juga ngobrol, dia tanya sama pejabat-pejabat itu, tanya sama menteri, kan ngobrol juga, cuma ngobrolnya yang ada isinya, ngobrolnya yang memang pertanyaan-pertanyaannya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui sesuatu hal terhadap kondisi yang ada di Republik ini. Nah, dalam ruang lingkup yang teman-teman nanti lakukan wawancara juga demikian. Bikin daftar pertanyaan, kemudian ketika kita melakukan proses wawancara, ya dibikin suasana senyaman mungkin, seenak mungkin gitu. Tidak merasa formal, tidak kaku gitu kan. Kemudian itu bergantung pada bagaimana siapa, saya belum banyak ingat sih nama teman-teman. Bram misalnya, Bram pengen wawancara sama ketua masjid. Ya, udah bikin frame-nya di rumah, udah bikin daftar pertanyaan, kemudian ke masjid dia nemuin ketua masjidnya. Nah, ketika proses pertama itulah yang akan menentukan. Assalamualaikum Pak, saya Bram Pak dari Darul Ilmi, ini ada tugas bikin berita Pak dari kelas ekskul jurnalistik, bisa ngobrol-ngobrol nggak Pak ya sama Bapak? Oh silakan Bram, sini Bram. Nah kalau proses kayak gitu udah enak dia. Mulai nanya, Pak kita untuk tahun ini mengadakan kegiatan nggak Pak untuk tahun baru Islam atau perayaan 1 Muharram? Iya kita ada kegiatan ceramah, cuma memang nggak rame-rame orangnya. Siapa Pak yang mau ditunjuk sebagai penceramahnya? Ustadz ini. Kenapa Pak minta dia sebagai penceramah? Apa Pak tujuan kita melakukan kegiatan ini? Gitu. Target kita apa Pak ke depannya? Gitu kan. Terus
seperti apa Pak protokol kesehatannya, apa tetap ini atau seperti apa gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan akan lebih enak disampaikan ketika suasana awalnya memang sudah memungkinkan orang untuk ngobrolnya enak. Ya, tapi kalau misalnya dari awal kitanya kaku, ya tak mungkin karena awal belum terbiasa, tapi nggak apa-apa. Allah bisa karena biasa, itu kan dibiasakan. Nanti kita akan ketemu dengan proses wawancaranya yang menyenangkan, yang enak. Gitu. Sehingga kita yang mau kita tanyakan itu bisa kita sampaikan dengan lugas. Si narasumber juga bisa menceritakan dengan baik sehingga kita mudah mencatatnya. Kalau kita tidak pengen ribet mencatat penjelasan narasumber, kita kan punya handphone misalnya. Itu cukup aja buka recorder, buka perekam suaranya, taruh deket dia dan kita melakukan proses wawancara dengan enak. Tanya satu hal. Tapi Anda tidak perlu seperti orang sedang mendikte orang, daftar pertanyaan Anda lihat satu persatu, terus bertanya, poin nomor 1 Pak, saya ingin nanya ini. Poin nomor enggak, ya santai aja. Yang penting itu jadi bahan catatan kita untuk mengajukan pertanyaan. Nanti dari hasil jawaban itulah yang kemudian ditulis dalam bentuk berita yang saya tugaskan tadi. Nah kalau sudah dalam tugas, jangan bikin tugasnya kemudian kadang-kadang masih ada tugas wawancara, kemudian hasil tugasnya dibikin kayak tanya jawab. Misalnya pertanyaan, titik 2, apakah di masjid kita akan mengadakan tahun baru Islam, Pak? Jawaban, titik 2, enggak gitu. Itu hanya buat kita, tapi ketika, kan kita kelas jurnalistik nih, ketika kita mau melaporkan itu kepada saya, kepada Mila, itu sudah dalam konteks berita dia. Nah, seperti apa beritanya nanti. Jadi bukan Anda bikin kayak proses tanya jawab gitu pertanyaan, enggak, tapi kita rangkum semua itu, kan kita pengen bikin berita nih, ya. Dari hasil wawancara itu kita rangkum, baru kemudian kita tuliskan. Ya. Pada bagian apa yang paling penting untuk kita sampaikan. Nah, dalam ruang lingkup berita itu sebetulnya kalau kita cari intisarinya ya, hanya 3 hal gitu kan, sesuatu yang baru, sesuatu yang penting, sesuatu yang menarik. Ya, jadi kalau Anda bikin berita ketemu satu fenomena di masyarakat aja, apakah sesuatu itu baru? Karena berita itu kan kalau arti kata letterbox-nya kan news dia, sesuatu yang baru. Kalau di sesuatu yang baru, dia ditulis. Ada juga sesuatu itu dia tidak baru, tapi dia penting, urgen. Itu juga bisa ditulis. Ada sesuatu hal, fenomena di masyarakat, hal yang mau kita tulis, dia nggak baru, mungkin nggak penting, tapi dia menarik, ada sisi human interest, sisi kemanusiaannya, itu juga bisa ditulis. Nah, maka dari seluruh pertanyaan tadi, hasil wawancara Anda tadi, ada timbang-timbang aja, kira-kira saya pengen nulis beritanya seperti apa, gitu. Misal dan itu akan muncul ketika ada jawaban-jawaban dari narasumber. Misal tadi kita misalnya wawancara sama ketua masjidnya bilang, tahun ini kita nggak ada acara tahun baru Islam, tapi dalam sebulan ini dan bersamaan dengan proses bulan Agustus untuk kemerdekaan, kita akan menggalang dana. Ya, RT kita akan menggalang dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi. Ada 10 orang warga setempat yang mau kita bantu misalnya. Mereka yang selama ini nggak punya kerjaan, kemudian juga kerjaannya terhambat, nggak bisa makan, dan sebagainya. Gitu. Sehingga bisa kita bantu. Nah, itu kan juga bisa jadi berita. Tadinya kita pengen nulis berita soal penyelenggaraan Tahun Baru Islam, tapi pas ketemu narasumber ngomong kayak begitu, nah itu namanya memilih sudut pandang kawan-kawan semua, ya, memilih angle. Ya, memilih topik, ya. Topiknya itu harus kuat. Tadi yang saya bilang itu, topiknya harus sesuatu yang baru, sesuatu yang penting. Dan kita baru bisa menemukan itu kalau kita melakukan proses wawancara. Kita nggak tahu jawaban-jawaban mengejutkan dari narasumber kan, misalnya, ya kita tahun ini nggak mengadakan kegiatan HUT RI maupun Tahun Baru Islam, meskipun dekatan di bulan Agustus, tapi kita memaknai 2 peringatan itu dengan melakukan penggalangan donasi khusus di RT kita ataupun khusus di lingkungan kita. Nanti hasil dananya kita kumpulkan, kita sudah punya daftar 10 orang yang mau kita bantu di warga kita, Bram. Mereka inilah yang akan mendapatkan bantuan. Nah, itu angle yang bagus, angle yang kuat, topik yang bagus, topik yang menarik, topik yang baru, topik yang penting untuk kita tulis. Ya.
Sehingga itu bisa jadi berita. Nah, langsung misalnya supaya nggak terlalu jauh, saya menjelaskan. Terus nanti kayak mana beritanya? Kalau misalnya konteks beritanya seperti yang Bram dapatkan di lapangan tadi, langsung bikin beritanya. Berita apa namanya? Berita langsung. Bahasa Inggrisnya straight news, berita langsung. Berita yang cukup lugas. Lugas itu nggak bertele-tele. Dia to the point. Langsung masuk ke intisari persoalan, ke pokok-pokok beritanya. Bagian apa yang mesti ditulis itu? Ya teman-teman mungkin sudah pada sering dengar ada 5W1H. Ya kurang lebih itulah. What-nya apa, where-nya di mana, when-nya kapan, who, siapa yang menyelenggarakan, why, kenapa acara itu ada, how, bagaimana sih pelaksanaannya. Karena tadi kita sudah dapat clue-nya, angle-nya kita sudah dapat soal warga di RT kita akan penggalangan dana, itu aja. Terus nulisnya kayak mana? Nulisnya sekolah dasar, subjek, predikat, objek, keterangan, udah cukup. Ya, jadi kalau sesuai sama aturan baku itu yang namanya keterangan adanya di belakang, baik keterangan tempat maupun keterangan waktu. Nah, langsung saya rangkum nih ya, dengerin ya. Misal tadi kita udah dapat tuh angle-nya RT kita, katakanlah RT di kelurahan mana, Kebun Jeruk misalnya. Itu akan menggalang dana gitu. Langsung nih bikin beritanya. Jadi langsung diketik dalam bentuk berita. Tidak lagi diketik dalam bentuk tanya jawab. Warga di RT 1 Kelurahan Kebun Jeruk, Bandar Lampung akan menggalang dana untuk mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Titik. Kalimatnya cukup pendek tuh. Kalimat pendek itu bagus. Ya, bikinlah kalimat itu pendek-pendek ya. Berapa kalimat pendek itu? 8 sampai 14 kata. Jadi satu kalimat dibikin terdiri dari 8 sampai 14 kata. Itu namanya kalimat yang pendek-pendek ya. Jadi orang lebih enak untuk membacanya, lebih nyambung. Saya balik lagi ke kalimat yang saya bikin ya. Diperhatikan nanti bikinnya udah kayak gini teman-teman semua. Warga di kelurahan di RT 1 Kelurahan Kebun Jeruk Bandar Lampung akan menggalang dana untuk mereka yang terdampak pandemi COVID-19. Titik. Hal itu disampaikan Ketua RT setempat, siapa namanya, kepada penulis hari ini. Titik. Dia menjelaskan kegiatan dilakukan untuk sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Titik. Ya. Donasi yang terkumpul nantinya akan diberikan beras, telur, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya. Titik. Ketua RT berharap seluruh warga di RT-nya bisa sama-sama menggalang donasi untuk membantu sesama. Titik. Nah itu dia ada dibikin kalimatnya, dia tidak lagi dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk tanya jawab, tapi dalam bentuk langsung berita. Ya. Nah ini akan mudah kita evaluasi pekan depan kalau teman-teman mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi kita bisa evaluasi ya. Jadi kalau kemarin di minggu lalu hanya Lutfi yang bikin tugas, di kesempatan pertemuan kita yang kedua ini saya harapkan teman-teman yang bikin tugasnya sehingga dapat kita evaluasi ya. Ya kurang lebih itulah kira-kira untuk wawancara. Jadi proses wawancara itu proses yang gampang sebetulnya dan dia proses intisari gitu. Kecuali misalnya Anda ada di tempat itu, ya, misalnya pas lagi ada kegiatan 17 Agustusan, misalnya Anda ada di situ melihat bagaimana peserta lomba-lomba, Anda bisa lihat. Kita tinggal bisa menceritakan, nggak perlu wawancara. Yang kita lakukan wawancara ini kenapa butuh wawancara? Karena kita tidak mengetahui proses itu, maka kita perlu wawancara kepada orang yang punya kompetensi, punya tanggung jawab, punya wewenang, bisa menjelaskan hal yang mau kita tanyakan tadi. Dia bisa menjawab dengan baik gitu. Nah, seperti tadi. Nah, itu akan bisa kita tulis sesuatu yang istimewa itu, angle-angle berita itu kalau kita ketemu sama orang itu. Tanpa kita bisa ketemu sama orang, kita nggak akan bisa ketemu sesuatu yang ini bakal bagus nih beritanya gitu. Tapi kalau kita misalnya ketemu sama orang, ngobrolnya enak, kita akan dapat sesuatu yang lebih hebat, lebih besar, lebih mewah, informasinya lebih rinci, lebih detail gitu. Nah, kalau kita melakukan proses wawancara tadi.
Ya, jadi pada intinya wawancara itu proses mencari informasi ya terhadap hal yang mau kita tanyakan. Kita bikin dulu kerangka yang mau kita tanyakan, kemudian juga begitu ketemu sama orang kita melakukan proses wawancara yang enak, dan dari hasil wawancara itu kita tulis dalam bentuk berita atau artikel atau tulisan ringan untuk mengisi mungkin di media sosial kita maupun juga di media massa. Ya, mau kita kirim misalnya rilis kita ke tempat saya ataupun ke yang lainnya itu bisa dilakukan. Ya itu ya tentang wawancara ya, bahwa dia menjadi sesuatu yang penting untuk menggali informasi dari pihak manapun sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang pas, bukan lagi informasi yang sifatnya meraba-raba, sesuatu yang sifatnya absurd, nggak jelas, hoax dan sebagainya. Tapi ini proses melakukan wawancara untuk meyakinkan bahwa informasi itu betul, kejadian itu betul-betul terjadi atau fakta dan sebagainya. Nah, dalam konteks menulis fiksi juga demikian, teman-teman semua. Ya. Untuk mencari sebuah informasi, sebuah gagasan dalam bentuk penulisan fiksi, ya, teman-teman juga bisa melakukan proses wawancara. Misal kita pengen bikin fiksi soal keseharian ketua OSIS misalnya. Kita ambil tokoh utamanya ketua OSIS ya, di SMA. Ya, kita harus ketemu sama orang kesehariannya apa aja, sehingga cerita-cerita yang kita bangun itu juga meskipun dia fiksi, meskipun dia karangan, tetap dia logis. Logis dalam artian memang bukan sesuatu yang sifatnya mengada-ngada dan sebagainya. Meskipun namanya cerita itu pasti ada dilebih-lebihkan, konfliknya dibikin-bikin, tokohnya dibanyak-banyakin, ya kalimatnya dipanjang-panjangin, kemudian antara satu kaitan peristiwa sama kaitan peristiwa lain kita bikin juga, nggak apa-apa. Tapi kita tetap bisa melakukan riset, namanya melakukan wawancara, sehingga apa? Sehingga cerita yang kita bikin itu logis dia, masuk akal. Masuk akal dalam artian sesuai sama genrenya. Anda teman-teman ada yang pengen bikin cerita-cerita silat misalnya, cerita-cerita detektif, cerita-cerita soal ya zaman anak muda zaman milenial sekarang, ini juga bisa. Ya, tergantung pada kira-kira kita pengen menulis apa di fiksi yang kita bikin. Nah, saya kira kedepannya nanti Mila saya minta tolong juga adik-adik ini dibikin aja absensi sama namanya, sama ketertarikan atau minatnya. Misal buat yang kelas 10 kan untuk visi misi itu, setidaknya mereka dapat gambaran visi misi hidupnya apa gitu. Jadi nanti kira-kira yang mau ditulis apa. Kemudian untuk yang kelas 11 karena dia lebih lentur kan bisa soal reportase boleh, soal kuliner mungkin, soal traveling, ada yang mau nulis soal fiksi mungkin, ada yang mau nulis soal biografi, ada yang mau menulis cerpen, nggak apa-apa. Jadi tahu tiap-tiap orang ini mau kemana arahnya, sehingga nanti kita bisa evaluasi. Misalnya si A, siapa namanya, dia pengen nulis soal ini, nanti kan kita bisa evaluasi. Kamu pengen nulis fiksi ya? Pengen nulis novel? Iya Kak. Tentang apa? Tentang ini misalnya. Kalau novel itu di mana-mana ada konflik ya. Konflik itu nggak mesti berantem, nggak mesti kejadian-kejadian sifatnya tragis, enggak. Konflik batin juga bisa jadi konflik pergulatan batin misalnya. Itu kan nanti kita bisa kasih tambahan. Ceritamu masih datar misalnya. Kamu kayaknya perlu deh masukin konflik-konflik lagi. Nah, supaya kamu bisa mengetahui konflik itu sesuai dengan pelajaran kita ini soal wawancara, kamu bisa datang sama kawanmu yang memang dikenal tertutup gitu kan. Dia hanya bisa cerita sama 1-2 orang. Dan dia punya pengalaman yang tidak mengenakan misalnya di rumah tangga misalnya. Nggak apa-apa kita tanyain aja. Ini untuk lebih memperkaya fiksi atau novel yang mau kita bikin. Kan tetap penting tuh yang namanya proses wawancara kan. Nah, kalau teman-teman yang pengen bikin buku soal traveling misalnya, soal kuliner dan sebagainya, itu juga bisa melakukan proses wawancara. Ya, misalnya ke satu tempat wisata, kan tempat wisata itu ada yang punya kan pemiliknya. Mungkin satu tempat makan atau destinasi kuliner dan sebagainya. Kita kan melakukan proses wawancara juga. Sejak kapan usaha ini ada, kenapa pilihannya menunya ini, susah enggak sekarang memperolehnya, sejak pandemi ini omsetnya kayak mana, bagaimana kiat Anda mengatur sehingga masih bisa bertahan zaman sekarang, banyak. Nah, proses-proses itu yang mesti ditanyakan gitu. Maka melakukan wawancara itu menjadi penting kawan-kawan semua. Kalau bahannya banyak sih nggak ada masalah, cuma kalau kita
tidak punya pengetahuan yang cukup terhadap hal itu, ya kita harus melakukan proses wawancara. Nah, kalau kita tidak piawai, tidak pandai melakukan proses wawancaranya, ya informasinya nggak bakal kita dapat banyak dapat. Tapi kalau kita piawai dalam wawancara, menyimpulkan, banyak menghasilkan informasinya, ya kita bakal bisa menghasilkan satu tulisan yang bagus berdasarkan hasil wawancara kita, informasinya. Wawancara yang baik itu wawancara yang mendapatkan banyak informasi buat kita. Segagal-gagalnya wawancara adalah yang paling sesedikit mungkin kita dapatkan. Ya, itu. Jadi kalau kita pengen sukses, ketika proses wawancara ya kita mendapatkan banyak informasi ya, sesuai sama tujuan penulisan kita. Apakah kita nulis fiksi, apakah kita nulis berita. Nah, supaya seragam, saya kira supaya juga pecah telur juga di grup ini, di kegiatan ekstra ini, teman-teman saya tunggu tugasnya ya. Jadi bisa wawancara soal peringatan Tahun Baru Islam, atau misalnya menjelang HUT kemerdekaan RI, kan mumpung belum nih, masih minggu depan kan, teman-teman bisa wawancara ketua masjid boleh, ketua panitia HUT RI boleh, ketua RT setempat boleh, apalagi pengurus musola juga boleh. Jadi belajar untuk bikin tulisan berita dulu ya, sesuai dengan yang sedang berkembang selama ini. Tapi kalau nggak dua tema itu juga boleh, misalnya ketemu sama ada ibu-ibu misalnya pedagang pempek keliling, teman-teman mau wawancara dia bikin berita profilnya, itu juga bisa, nggak ada masalah. Mau wawancara sama marbot masjid, itu juga bisa. Yang penting apa yang mau kita tanyakan sama dia, apa yang mau kita tanyakan sama dia bergantung pada apa yang mau kita tulis tentang dia gitu, apanya. Ada soal apanya tadi, akhirnya kita bisa bikin banyak daftar pertanyaan. Misalnya wawancara sama orang, profil orang juga bisa jadi berita. Marbot masjid, ya soal pribadinya misalnya data, nama segala macam. Masa mudanya kayak mana orang ini, punya keluarga apa enggak, apa sih sebetulnya dia, kenapa dia jadi marbot itu, apakah terpaksa, apa memang sudah keinginan dia, kemudian pengalaman spiritual apa yang dia rasakan selama ini, kemudian kehidupan religiositas dia, mungkin sholat duhanya, sholat sunnahnya, sholat subuhnya, sholat wajibnya, dan sebagainya. Sesuatu yang cari yang tadi ketiga itu. Apa yang menarik dari orang ini? Apa yang paling penting saya pengen tulis sama orang ini? Apa yang paling baru saya dapatkan dari orang ini atau peristiwa ini? Jadi berita itu bisa macam-macam, teman-teman semua. Peristiwa bisa ditulis jadi berita. Berita orang juga bisa, namanya profil bisa. Apa aja bisa. Bikin berita soal benda mati bisa nggak? Bisa. Bikinlah berita soal masjid Anda itu, apa nama masjid di Darul Ilmi misalnya. Bisa bikinnya. Tapi kan prosesnya ada wawancara sama orang. Siapa yang tahu masjid itu? Kita bisa gambarkan dia. Nanti dalam minggu depan kita akan coba saya sampaikan soal teknisnya, soal straight news dan menulis feature. Hari ini wawancara dulu, berani wawancara, berani tanya sama orang. Apa yang mau saya tanyain? Ya segala hal. Jangan takut-takut ketika bertemu sama orang. Nah, ini juga jadi pelajaran juga nih hari ini, supaya ketika nanti ada sesi wawancara sebentar lagi jam 10, tanya gitu. Kan kita konteksnya kan luas kan. Jadi teman-teman boleh tanya, misalnya pelajaran minggu lalu kan saya nggak begitu ngerti soal dasar-dasar jurnalistiknya seperti apa, atau misalnya ada yang mau ngelompat, tolong langsung jelasin soal straight news misalnya. Saya sudah punya bahan wawancara tapi saya bingung cara nulisnya, itu juga boleh. Atau misalnya saya susah ngomong, kayak mana cara supaya saya gampang ngomong, itu juga bisa. Ya. Jadi betul-betul sampai dengan 1 semester ini teman-teman ya, kalau mungkin piawai yang amat mungkin enggak lah ya. Kita terlalu hiperbola lah kalau. Tapi setidaknya karena sudah ada mentornya, ya saya pengen ya setidaknya 25% dari sini memang bagus gitu. Setidaknya tugas-tugas yang dikasih sama sekolah di buku Anda itu, baik buku biografi, misi pribadi Anda, visi misi Anda, maupun untuk yang kelas 11 yang temanya lebih lentur ya, lebih luas, itu juga lebih baik gitu. Saya kira itu Mil ya. Sudah sejaman, kita sambung dengan tanya jawab. Nanti tolong diingatkan juga nggak mesti dibikin grup khusus, nggak apa-apa, yang penting diingetin mereka untuk bikin tugas gitu kan. Kalau bisa jangan ngumpul tugasnya jangan minggu depan. Saya nggak punya waktu untuk baca kan. Mulai besok misalnya kan, atau Senin lah, kan kita kan masih punya waktu tuh. Hari ini
Jumat, Sabtu, Minggu kan konteksnya kan libur, misalnya mereka bisa teman-teman bisa melakukan wawancara kepada ya, Kak saya masih sungkan wawancara sama ketua masjid sama ketua RT, boleh nggak saya wawancara sama emak saya? Boleh, gitu kan? Mak apa kisah-kisah hidup emak ini selama ini kan setelah berpuluh-puluh tahun sama bapak misalnya, dulu ketemu ayah kayak mana ceritanya, terus rumahnya kita dulu di mana, sekarang kayak mana, dikasih uang belanja berapa misalnya, ya boleh-boleh aja nggak apa-apa. Tapi tadi begitu dituliskan, nggak lagi kayak orang tanya jawab, tapi sudah dalam bentuk berita. Ya, ibu siapa gitu kan, tulis dalam bentuk langsung dalam konteksnya berita dia. Itu dulu mungkin ya, Mila ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bang Adian ya, tadi seru sekali, kita sudah tahu banyak tentang wawancara dalam sebuah penulisan berita maupun fiksi. Dan tentunya kalau boleh Mila ringkas gitu ya, bahwa wawancara itu perannya sangat penting dalam sebuah tulisan, baik itu yang berita, track news, maupun yang tulisan dalam bentuk fiksi gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kita harus tahu dulu tulisannya mau dibuat apa dan buat daftar pertanyaan. Dan yang paling penting dalam bertanya itu, wawancara itu adalah perlu keberanian dan juga percaya diri. Gitu. Dan yang paling penting saat wawancara juga memperhatikan suasananya ya. Suasana dan juga mencari orang yang memang betul-betul bisa menjawab pertanyaan yang sudah kita buat. Gitu teman-teman. Dan di akhir nanti kita akan juga menyeleksi ya Bang ya. Siapa mungkin nanti akan ada yang terbaik di sini. Kenapa? Karena memang eskul jurnalistik ini nilainya nanti akan disampaikan kepada wali kelas dan juga wali kelas menyampaikan kepada kepala sekolah begitu. Ya, nilainya kan dari saya tuh. Jadi kalau aktif A, kalau nggak aktif saya kasih kecil nanti. Gitu. Nilai paling kecil D ya. sangat menyedihkan gitu. Maka mari teman-teman kita pergunakan waktunya untuk bertanya terkait dengan tema-tema soal jurnalistik. Ustazah, izin Boleh? bertanya. Silakan, Ananda Mutmainah. Ke Kak Adian ya. Kak Adian, izin bertanya mengenai materi yang kemarin. Mutmainah kan tidak ikut Zoom ya, karena Mutmainah juga mau ngeresum juga tidak tahu. Dan Mutmainah ingin tahu sedikit saja tentang ulasan materi kemarin ya, Kak Adian. Terima kasih. Ya. Oke. Kemarin itu susah sinyal sepertinya beliau gitu. Apa aja poin kok malah ngeblank saya. Pokoknya hal-hal terpenting pada pembelajaran kemarin gitu. Karena kebetulan tidak menyimak secara jelas kendala sinyal. Ya kalau secara umum materi kemarin hampir sudah beberapa saya singgung waktu MPLS ya. Jadi lebih kepada varian ya, ragam pekerjaan, ragam aktivitas yang bisa kita lakukan gitu. Jadi konteksnya menulis itu dia luas. Anda tidak mesti jadi novelis untuk jadi penulis, nggak mesti. Anda nggak mesti jadi cerpenis, jadi sastrawan juga nggak mesti. Atau Anda nggak mesti juga jadi wartawan atau jadi jurnalis juga enggak. Tapi kemampuan menulis itu kemampuan yang dia sifatnya mendukung aktivitas kita. Cita-cita jadi guru bagus, tapi guru yang bisa nulis, kira-kira gitulah. Jadi dosen oke, tapi dosen yang piawai nulis. Jadi peneliti yang bisa menulis. Jadi ya, kemampuan nulis itu menjadi salah satu pendukung dalam kehidupan kita. Ya, kita boleh jadi apa saja, jadi anggota TNI kah, jadi menteri kah, jadi presiden kah, jadi politisi, jadi anggota dewan, jadi guru, jadi marbot, jadi pengusaha, apa aja. Tapi kita punya keterampilan khusus bahwa kita bisa nuliskan itu, menuliskan pengalaman-pengalaman yang kita punya, sehingga orang lain bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan inspirasi dari pengalaman-pengalaman kita itu. Karena itu lebih kepada kemampuan personal kita masing-masing itu, Mutmainah. Tidak, saya tegaskan saya lagi ya. Jadi kelas jurnalistik ini oke, tapi Anda tidak ada tuntutan bahwa nanti kemudian pekerjaannya harus jadi jurnalis atau apa, enggak.
Tapi kita punya kemampuan menulis, gitu, punya dasar-dasarnya sudah dapat. Jadi begitu ya Anda jadi guru misalnya, ya, jadi guru kayak kepala sekolah Anda, kayak guru-guru Anda. Tapi teman-teman yang jadi guru itu punya kemampuan menulis yang bagus. Maka dari kemampuan itu teman-teman apa? Bisa apa? Bisa bikin buku ajar, bisa bikin makalah yang bagus, bisa bikin apa namanya bahan blog yang bagus, bahan YouTube yang bagus, sehingga akan jauh lebih signifikan, akan jauh lebih berkelas dia sifatnya ketimbang orang yang tidak punya kemampuan itu. Ada dua guru yang sama-sama pinter ngejelasin, sama-sama disukai, sama cara ngajarnya sama-sama enak. Tapi yang satu ini dia punya kemampuan lebih, punya kemampuan menulis, kemampuan mengutarakan gagasan lewat bentuk tulisan, baik di blog maupun di buku. Sehingga ketika dia nggak ada, itu informasinya, ilmunya itu akan tersebar ke banyak orang, ke banyak pihak. Nah, yang ini kan jauh lebih signifikan nih, jauh lebih unggul gitu loh ketimbang yang satunya. Itu yang saya maksud itu. Ada dua anggota, misalnya katakanlah apa ya? Kita nanti jadi mahasiswa teman-teman semua. Ya, sama-sama pinter, sama-sama jadi aktivis di badan eksekutif mahasiswa. Tapi yang satu ini dia punya keterampilan menulis, dia biasa kirimkan opini gagasan dia ke media massa, ke media online, dia bikin artikel, dia bikin majalah, ya, dia lebih, ya akhirnya lebih menguasai gitu, lebih signifikan, lebih menguasai, lebih punya keterampilan yang memadai. Sebetulnya ini juga tujuan kita di kelas ini, memberikan bekalan sama teman-teman semua, sehingga dia bisa menjadi kedepannya itu menunjang masa depan Anda. Termasuk apapun pilihannya, termasuk mau pilihan kuliahnya seperti apa, ya nggak apa-apa. Menjadi psikolog, nggak apa-apa. Menjadi psikiater, nggak apa-apa. Tapi psikolog yang bisa nulis, pinter nulis, psikiater yang juga bisa nulis dan bisa bikin tulisan. Itu akan lebih punya signifikansi ya, lebih punya nilai lebih lah. Kalau bahasa ekonominya itu punya keunggulan komparatif dibandingkan dengan yang lain. Sama-sama semua, sama-sama pelajar, tapi satu pelajar ini dia punya keterampilan menulis yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Maka dia menjadi keunggulan komparatif. Keunggulan yang bisa diadu dengan orang lain. Itu namanya kira-kira keunggulan komparatif. Gitu, Mutmainah. Ya, sudah terjawab ya Mutmainah bahwa menulis itu merupakan skill yang harus dimiliki oleh setiap diri kita ya, khususnya sebagai siswa SMA IT Darul Ilmi Bandar Lampung. Dan apa yang kita tulis itu akan berbanding lurus dengan apa yang kita baca. Jadi membaca dan menulis harus menjadi satu kesatuan yang kita harus punya gitu ya. Gitu. Bagaimana Kak Mutmainah? Ya, sudah. Terima kasih. Ya, baik. Yang lain boleh. Dari kelas 10, sepertinya sudah ada yang ready tuh mau bertanya. Kak. Oke, Kakak Azmi. Izin bertanya. Ya, siapa? Bagaimana? Namamu siapa? Afina Azmi. Oh, Afina yang minggu lalu nanya juga kalau nggak salah ya? Iya. Ya, Afina silakan. Bagaimana cara mengatasi rasa jenuh saat menulis? Oke, jenuh ya. Sebetulnya sih apa ya? Tergantung pada pemaknaan kita terhadap satu pekerjaan itu. Misal gini nih, ada ya teman yang dia punya niat besar menjadi penghafal Quran misalnya. Kan kegiatan menghafal Quran itu kegiatan yang akhirnya jadi rutin, kegiatan yang reguler dia kerjakan. Orang yang terbiasa rutin itu pasti akan jenuh dia. Tapi kalau dia memahami bahwa sesuatu harus berhasil gitu. Nah, jenuhnya itu menjadi satu dinamika aja, tidak lantas kemudian menjadi satu penghalang orang itu berhenti melakukan aktivitas itu. Ada pengen jadi penceramah misalnya, kayak si Mutmainah itu kan penceramah tuh, ceramah cilik, nggak cilik lagi ya, udah SMA ya. Dia harus belajar terus kan, belajar. Namanya proses belajar itu ya kalau ketemu sesuatu yang sama kan pasti jenuh dia. Apakah boleh jenuh itu? Boleh, namanya manusiawi. Apakah boleh kecewa itu? Boleh, karena dia sifatnya manusiawi. Yang tidak boleh itu adalah ketika kejenuhan itu mematikan, menghancurkan, malah kemudian meniadakan aktivitas yang kita lakukan. Dalam konteks ini dia nulis gitu.
Nah, tapi kalau kita meyakini bahwa ini akan bermanfaat buat saya gitu, ini bakal punya manfaat yang luar biasa kepada saya, maka kita akan terus jalankan aktivitas itu dengan penuh tanggung jawab. Itu namanya responsibilitas kita terhadap satu aktivitas. Belajar juga gitu. Ya kalau teman-teman jenuh ya nggak belajar. Ya, tapi kalau nggak belajar jadi bodoh. Kalau jadi bodoh nilainya kecil. Kalau nilainya kecil nggak berprestasi dia. Kalau nggak berprestasi ya nggak bisa diterima di mana-mana. Nah itu kan imbasnya kayak begitu. Yang penting gini lah, nggak mesti pula misalnya nanti tiap hari harus nulis gitu kan, enggak. Tapi kita punya target-target tertentu ya, supaya kita nggak jenuh dibikin target-targetnya itu Alvina. Misalnya dalam seminggu saya harus menghasilkan 1 buah cerpen misalnya. Ya kita atur aja, kita mengerjakan itu di akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu aktivitas reguler kita lah, mungkin belajar, ngerjain tugas, Zoom meeting, macam-macam. Tapi di Sabtu Minggu kita membiasakan diri, berkomitmen untuk mengerjakan tugas nulis kita, supaya apa? Supaya kita dapat kemanfaatan di kemudian hari. Ya. Kalau kita sudah merasa kayak begitu, ya nggak bakal jenuh. Sama mungkin kayak kita, kan sholat tiap hari tuh 5 kali sehari. Kan kita nggak pernah jenuh. Ya. Kenapa kita nggak jenuh? Karena kita meyakini bahwa itu di samping dia kewajiban, tapi juga kebutuhan kita terhadap makhluk yang berketuhanan. Nah, kalau kita sudah memaknai menulis itu sebagai satu pekerjaan kita, aktivitas kita yang nggak boleh kita hilangkan, maka ketika kita ketemu jenuh itu dia bisa diendapkan, kemudian kita semangat lagi. Bahwa kemudian dia datang ya namanya manusiawi. Nggak mungkin juga saya bilang nggak boleh, nggak mungkin ya. Begitu juga akan ketemu. Sama aja kayak saya misalnya tiap hari saya nge-zoom kayak gini nih, habis ini kelas yang lain, ini sekelas yang lain. Jenuh kan? Itu sesuatu yang biasa, tapi karena saya memahami bahwa ini bentuk tanggung jawab, harus selesai, harus tampil sebaik-baiknya, ya kita tampil gitu. Jadi kejenuhan itu menjadi satu hal yang biasa aja dinamika, tapi kemudian kita bisa melawannya dengan aktivitas yang kita lakukan sekarang ini, punya komitmen ya. Sehingga aktivitasnya kontinu terus dia seperti itu. Nggak, kalau kita bisa memaknai satu pekerjaan itu tanggung jawab kita nggak bakal jenuh lah. Kita belajar, ya, kita nggak bakal jenuh kalau tujuan belajar kita menjadi siswa yang paling berprestasi, nggak bakal jenuh kita. Begitu datang kejenuhan itu kita lebih semangat lagi. Saya harus jadi itu tadi karena kita nggak punya visi dan misinya luas gitu, tinggi. Saya harus jadi pelajar nomor 1 karena saya pengen jadi pelajar nomor 1. Saya harus mengerjakan semua tugas. Saya nggak boleh jenuh gitu. Jadi ketika kejenuhan datang, dia datang sebentar, terus kita bisa membunuhnya. Kita alihkan dengan aktivitas sesuai dengan tujuan hidup kita ini apa gitu. Itu ya, Vina ya. Saya enggak lah, kita bisa. Mungkin juga saya percaya nanti bisa ketemu ritme. Betul ya. Jadi kalau kita jenuh, cari dulu, dilihat lagi tujuan. Kenapa sih saya harus menulis gitu ya? Karena menulis impian kita yang kita punya itu sangat bermanfaat banget buat kita di masa depan. Gitu. Pertanyaannya bagus Kak Afina. Yang lain boleh? Ada yang lain? Ustazah, izin bertanya lagi. Silakan ya. Kak. Kak Dian, mengenai wawancara tadi ya Kak. Bagaimana cara kita menghindari atau mengurangi rasa kegrogian ketika wawancara berlangsung? Kan masing-masing kita kan berbeda ya Kak ketika berinteraksi dengan orang lain Kak. Terima kasih. Ya. Grogi itu ya manusiawi sifatnya, namanya juga sesuatu yang baru kan. Maka sesuatu yang baru itu kita seringin menjadi sesuatu yang nggak baru dia. Jadi sudah menjadi sebuah kebiasaan aja bagi kita. Nah, supaya secara teknisnya begini, yang penting jangan gugup, ya, jangan kalut. Kita udah siap semua. Maka daftar pertanyaan tadi menjadi penting supaya kalau kita gugup, kita bisa lihat itu sebagai bentuk pelarian dari deg-degan yang kita rasakan. Maka perhatikanlah setiap orang. Biasanya kalau dalam ilmu public speaking ya, itu kan termasuk ilmu public speaking. Orang tuh dia pasti pegang sesuatu.
supaya menyalurkan energi gugupnya terhadap sesuatu itu. Orang biasa belum terbiasa bicara misalnya di depan kelas, guru Anda misalnya, coba perhatikan, dia pasti pegang sesuatu, entah dia pena, spidol atau apa. Karena itu yang bisa melepaskan ketegangan dia ketika dia entah mengajar, entah berbuat, entah lagi wawancara sama orang, dia pasti pegang sesuatu itu. Tapi kalau sudah terbiasa nggak perlu. Nah, ketika kita wawancara, makanya kan orang ada notes, ada buku kecil gitu, untuk sebagai ingatan dia. Ya udah pegang itu aja. Yang penting kontak mata kita sama narasumber tetap terjaga bahwa supaya kita bisa memperhatikan apa yang dia sampaikan. Supaya dia juga merasa dihargai bahwa apa yang dia utarakan itu dia sampaikan itu kita dengerin sampai kita catat. Itu pentingnya. Dan dari situ udah terbangun aja kita kegrogian itu nggak paling sekali 2 kali ya, setelah dari situ ya kita nggak bakal terkungkung lama dalam kegrogian nervous kita itu gitu. Yang penting tadi itu kita sudah mulai, kita bawa catatan sehingga tipsnya kalau kita misalnya sedang grogi itu bisa dialihkan energi itu ke benda yang kita bawa. Kita bawa notes, bawa buku kecil, catatan kecil, dan dia bawa pena atau bawa spidol atau bawa pena lah gitu. Atau Anda sekarang ketiknya pakai handphone juga bisa. Jadi sekalian ngerekam, sekalian kita ketik jawaban dari narasumber itu juga bisa. Itu bisa menghindari kita dari kegugupan. Supaya enak juga misalnya untuk awal bawa kawan, bawa teman ya, di kelas ya, misalnya saya mau wawancara ada Hafiz di tempat saya misalnya, baru pulang dari Mesir misalnya, saya pengen bikin profil soal dia tapi saya gugup. Udah semua siap, pokoknya udah siap semua. Cara yang mau kita tulis itu apa? Udah. Daftar pertanyaan sudah siap semua, tapi kita masih gugup juga, belum begitu pede, ajak kawan. Bawa kawan kita. Sehingga kalau kita misalnya gugup, ya ada kawan gitu. Kalau biasanya kan takut itu kan karena dia sendirian, tapi kalau ada berdua, takutnya jadi hilang ya, nervousnya, gugupnya jadi hilang. Itu juga bisa tipsnya. Nah, kalau udah setelah sekali mah udah, insya Allah nggak bakalan nggak. Udah selesai punya, wah ternyata enak ya wawancara sama orang, bisa nanya-nanya ini, kita bisa dapat informasi juga, dapat inspirasi juga, kemudian kita juga bisa jadikan ini sebagai sebuah bahan tulisan. Dan manfaatnya dia banyak, multi manfaat dia. Kalau itu udah selesai sekali itu udah besok-besok mah encer itu mainnya, nggak bakal nervous lagi, nggak bakal grogi lagi. Itu tips singkatnya, nggak banyak kok. Ya baca-baca doa-doa dulu, kan ada doa-doanya gitu kan. Doa ini ada itu ada doa itu kalau ketemu sama orang supaya kita yakin dan supaya kita nggak takut sama orang itu kan, misalnya auzubillahi kalimatil hitam min syarri ma khalaq, itu juga bisa baca itu kan, itu sambil ya zikir dalam hati gitu. Tapi jangan juga misalnya Anda ketemu sama orang, Anda zikirnya kuat-kuat kan, la ilaha illallah, ini ngodain saya mati apa gitu kata narasumbernya kan, kok ini baca tahlil terus gitu. Itu Mila. Terjawab ya? Ya baik Kak, terima kasih Kak Adian. Sama. Oke, semakin di akhir sesi semakin menarik, teman-teman silakan yang ingin bertanya lagi bisa langsung mengaktifkan audionya. Ada? Boleh juga memberikan tanggapan ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa, silakan. Apa yang teman-teman pahami di sini dan belum dimengerti bisa langsung disampaikan juga. Sudah siap praktik semua kayaknya Bang. Gitu ya, endingnya nanti maksimal di hari Senin, teman-teman silakan bisa mengirimkan ke Mila atau juga langsung diupload di Instagramnya, di media sosialnya, dan nge-tag nama Bang Adian, nama Mila juga boleh, dan SMA IT dari Ilmu Bandar Lampung ya. Silakan ya. Mengenai tugasnya itu boleh kita edit lewat Canva kayak gitu, boleh kan Ustazah? Boleh. Kalau itu apa namanya,
berkenan, tapi lebih ke tulisan saja. Jadi kalau memang ngedit di Canva, judulnya aja mungkin. Jadi teksnya tetap dicantumkan di captionnya. Oh iya. Teman-teman yang mungkin sungkan untuk nanya juga bisa japri ke Ustazah Milanya, nanti dia terusin sama saya. Mungkin ada beberapa yang apa namanya sungkan atau apa. Tapi ya saya kira namanya kereta kelas jurnalistik, apalagi nih materinya wawancara, teman-teman ya jangan sungkan, buka aja nanya gitu kan. Jadi nggak usah apa merasa sungkan gitu. Karena kan kita ekskul ya, ekskul kan beda sama kegiatan yang sifatnya formal pembelajaran kan. Ini kan jauh kita lebih lentur. Saya juga nggak berhak menghukum atau apa, tapi sama-sama aja kita jadikan kelas jurnalistik ini sama-sama punya makna gitu, punya manfaat. Meskipun ya mungkin 1-2 orang lebih punya perhatian lebih ya nggak apa-apa. Tapi saya kepingin ya secara umum teman-teman semua bisa memaksimalkan ini gitu kan. Mungkin kalau ada yang belum ngerti tanya, nanti saya ulang-ulang lagi gitu kan. Saya mencoba menjelaskan sesimpel mungkin supaya nggak begitu banyak yang sifatnya teoritis dan teman-teman langsung bisa praktek gitu. Maka saya bilang tadi untuk pertemuan besok, sebelum pertemuan di hari Jumat besok, hari Senin kalau bisa sudah ada yang menandai saya, menandai SMA IT-nya, menandai Milahnya juga di Instagram gitu kan. Silakan gitu. Sehingga saya bisa langsung kasih penilaian kan di situ kan. Misalnya, wah kalau ini bentuknya belum jadi berita ini, masih berupa kayak orang laporan lisan sama orang. Mestinya bikinnya kayak begini misalnya. Jadi kita, oh kayak gitu ya salahnya ya, oh mesti dibenerin kayak begini. Nah, itu harapan kita kayak begitu. Jadi jauh lebih fleksibel, kita juga responnya bisa lebih cepat juga, dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang besar gitu. Ya, jadi kawan-kawan semua diperhatikan untuk tugas perdana ini, tugas resmi ya, jadi untuk tolong dikerjakan. Nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas lagi, atau misalnya saya nggak bisa, saya punya angle lain, pengen nulis yang lain, nggak mau nulis soal itu, ya nggak apa-apa, sampaikan aja. Boleh-boleh aja gitu. Ya, tapi kan supaya kita sama-sama dapat pengetahuan yang sama, ikutin aja ritme yang sudah saya bangun. Maka minggu ini kita tugasnya nulis berita dulu, wawancara dulu, ya wawancara. Nanti kita di pertemuan berikutnya fiksi boleh, ya, mulai membangun fiksi. Di pertemuan berikutnya lagi soal bahasa jurnalistik seperti apa gitu. Jadi ikutin aja tema-temanya sehingga teman-teman mendapatkan pengetahuan yang sama gitu antara satu peserta dengan peserta yang lain. Itu Mil, mungkin Mil, karena udah siang juga, setelah kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi kita tutup aja. Ingetin aja lagi adik-adiknya untuk tugas, itu betul untuk dibikin, sehingga saya bisa kasih evaluasi juga buat teman-teman yang lain. Ya. Diutamakan tugasnya yang memang ada momennya ya di Muharram ini dan juga 17 Agustus. Kalau memang belum bisa melakukan 2 hal ini, boleh wawancara pengalaman orang tuanya juga ya kehidupannya, atau ada juga teman kita yang mungkin dalam menempuh pendidikannya penuh dengan perjuangan, itu bisa kita angkat juga. Jika tidak ada, kita tutup teman-teman ya. Terima kasih Bang Adian di sesi kedua ini sudah menemani, dan mudah-mudahan kita tetap menjaga protokol kesehatan dan tentunya bisa belajar lebih giat lagi di pekan depan. Tugasnya harapannya semua siswa mengerjakan, karena setelah dari ini saya menyampaikan ke tim SMA bahwa diminta untuk mengerjakan tugas gitu ya. Senin ya, Senin ditunggu ya, teman-teman. Senin, teman-teman. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jurnalistik adalah ilmu pengayaan. Maka semakin diterapkan, semakin kita belajar, maka kita akan bisa ala biasa gitu ya. Kata Bang Adian tadi begitu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Adian. Saya tutup teman-teman roomnya.